Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari network support. Dalam materi ini, Anda akan mempelajari 1. Diagnostics and Troubleshooting Methodologies, menerapkan metodologi troubleshooting yang efektif. 2. Network Documentation, membuat dokumentasi jaringan. 3. Helpdesk, menjelaskan praktik terbaik helpdesk. 4. Troubleshoot Endpoint Connectivity, memverifikasi konektivitas jaringan pada sistem Linux, Mac, Android, dan Apple. 5. Troubleshoot a network, melakukan troubleshooting jaringan. 6. Troubleshoot Connectivity Remotely, menjelaskan cara troubleshooting konektivitas jarak jauh. Troubleshooting adalah proses mengidentifikasi, menemukan, dan memperbaiki masalah. Langkah awal biasanya berupa pengumpulan informasi, meliputi 1. Sifat masalah seperti laporan pengguna, verifikasi masalah. 2. Informasi perangkat seperti pabrikan, model, versi firmware atau OS, status kepemilikan atau garansi. 3. Konfigurasi dan topologi seperti topologi fisik atau logis, file konfigurasi, log. 4. Riwayat masalah serupa seperti langkah yang pernah diambil dan hasilnya. Proses troubleshooting 7 langkah adalah 1. Define the problem adalah verifikasi dan definisikan masalah berdasarkan gejala. 2. Gather information adalah identifikasi target perangkat, kumpulkan data tambahan. 3. Analyze information adalah analisis penyebab menggunakan dokumentasi, baseline, knowledge base, internet, atau diskusi teknisi. 4. Eliminate possible causes adalah saring kemungkinan penyebab hingga tersisa yang paling mungkin. 5. Propose hipotesis adalah rumuskan solusi berdasarkan penyebab utama. 6. Test hipotesis adalah uji solusi dengan mempertimbangkan dampak dan urgensi. 7. Solve the problem adalah terapkan solusi, informasikan hasil, dan dokumentasikan penyebab serta langkah perbaikan. Troubleshooting dengan model berlapis. Gunakan model OSI, TCP/IP untuk mengisolasi masalah. Contoh, jika gejala menunjukkan masalah fisik, fokus pada kabel dan koneksi di layer 1. Router atau multi-layer switch biasanya bekerja di layer 3, tetapi ACL dapat melakukan filter berdasarkan informasi layer 4. Metode troubleshooting terstruktur. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Bottom up adalah mulai dari layer fisik lalu naik ke atas. Top down adalah mulai dari aplikasi pengguna lalu turun ke bawah. Dividend query adalah gunakan gejala untuk menentukan layer awal investigasi. Follow the path adalah telusuri jalur trafik dari sumber ke tujuan. Substitution adalah ganti komponen dengan yang berfungsi untuk uji coba. Comparison adalah bandingkan konfigurasi atau perangkat yang berfungsi dengan yang bermasalah. Educated guess adalah gunakan pengalaman teknisi untuk menebak penyebab. Panduan memilih metode. Masalah software biasanya dengan pendekatan top-down. Masalah hardware biasanya dengan pendekatan bottom-up. Masalah baru atau kompleks teknisi berpengalaman dapat menggunakan dividend query. Kemampuan troubleshooting berkembang melalui pengalaman langsung. Dokumentasi hasil. Setelah masalah terselesaikan, teknisi harus mendokumentasikan problem seperti laporan awal, gejala, informasi yang dikumpulkan. Solution adalah langkah-langkah perbaikan. Commands dan tools uset adalah perintah dan alat yang digunakan. Verifikasi dengan pengguna pastikan solusi benar-benar menyelesaikan masalah, lalu perbarui dokumentasi dengan masukan tambahan. Jenis-jenis jaringan yang perlu dipahami teknisi. PAN atau Personal Area Network menghubungkan perangkat pribadi seperti mouse, keyboard, printer, smartphone, tablet dalam jarak dekat, biasanya menggunakan Bluetooth. LAN atau Local Area Network jaringan kabel di area kecil seperti rumah, sekolah, kantor. Dikelola individu atau departemen IT. VLAN atau Virtual LAN memisahkan port pada switch menjadi beberapa segmen virtual untuk efisiensi dan pengelompokan perangkat. ULAN atau Wireless LAN nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat dalam area kecil. WMN atau Wireless Mesh Network memperluas ULAN dengan beberapa akses point, digunakan di rumah, bisnis, atau kota untuk cakupan lebih luas. CAN atau Campus Area Network menghubungkan beberapa LAN dalam satu kampus akademik atau bisnis, biasanya antar gedung dengan kabel fiber optik berkecepatan tinggi. MEN atau Metropolitan Area Network jaringan yang mencakup area besar seperti kampus besar atau kota, menggunakan media nirkabel atau fiber optik.
WAN atau Wide Area Network menghubungkan jaringan di lokasi geografis berbeda melalui penyedia layanan. Contoh terbesar adalah internet. VPN atau Virtual Private Network menghubungkan jaringan secara aman melalui internet, sering digunakan oleh pekerja jarak jauh untuk mengakses jaringan perusahaan. Topologi fisik menunjukkan lokasi dan fungsi perangkat jaringan. Topologi logis menampilkan antarmuka koneksi dan skema alamat layer 3. Jaringan enterprise lebih kompleks, biasanya mencakup diagram tambahan seperti layout fisik dan koneksi, manajemen IP atau VLAN, kebijakan keamanan atau VPN, layanan cloud, kebijakan routing, akses remote atau hybrid. Komputasi awan menyediakan layanan T dalam beberapa model utama. 1. SaaS atau Software as a Service adalah aplikasi siap pakai untuk pengguna akhir yang diakses melalui internet, seperti Google Docs dan Office 365. 2. PaaS atau Platform as a Service adalah platform bagi pengembang untuk menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur, seperti Google App Engine dan AWS Elastic Beanstalk. 3. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah penyediaan sumber daya komputasi virtual seperti server, storage, dan jaringan, contohnya Microsoft Azure dan Google Compute Engine. Selain itu, dikenal konsep SaaS atau Anything as a Service yaitu penyediaan berbagai layanan T sebagai layanan, termasuk DaaS, DaaS, dan Monitoring as a Service. Security Policy adalah dokumen yang berisi kebijakan untuk melindungi aset teknologi dan informasi organisasi. Isi kebijakan mencakup 1. Identifikasi dan autentikasi pengguna. 2. Aturan password, panjang, kompleksitas, interval pembaruan. 3. Perilaku yang diperbolehkan di jaringan perusahaan. 4. Persyaratan akses jarak jauh. Dokumen ini dinamis, selalu diperbarui sesuai ancaman, kerentanan baru, dan kebutuhan bisnis. Implementasi kebijakan dilakukan melalui SOP atau Standard Operating Procedures adalah langkah-langkah detail untuk tugas tertentu misalnya mengganti perangkat, instalasi aplikasi, onboarding atau terminasi karyawan. Guidelines adalah panduan umum untuk area yang belum ada SOP. Jika pengguna mengalami masalah, mereka menghubungi helpdesk yang akan mengikuti SOP atau Guidelines dan menggunakan ticketing system untuk mengelola proses troubleshooting. Ticketing system membantu organisasi mengelola masalah atau permintaan pengguna secara sistematis dan tepat waktu. Informasi dalam tiket biasanya mencakup nomor tiket, unik, otomatis dibuat, tanggal dibuat, deskripsi masalah atau permintaan, identitas pelapor, kategori misalnya, permintaan perangkat atau aplikasi baru, onboarding atau terminasi karyawan, insiden keamanan, prioritas atau severity, tinggi, sedang, rendah, kritis, status, belum mulai, dibuka, dalam proses, selesai. Nama teknisi pembuat atau penanggung jawab. Detail pembaruan, tanggal, catatan tambahan. Windows Network Setup. Troubleshooting konektivitas sering dimulai dengan memeriksa konfigurasi IP. Informasi IP dapat dilihat melalui Network and Sharing Center atau dengan perintah ipconfig. Ipconfig all menampilkan detail tambahan seperti DNS dan gateway default. Linux Network Setup. Tampilan IP berbeda tergantung distro dan GUI. Perintah umum, ipconfig dan IP address untuk melihat, menambah, atau menghapus konfigurasi IP. macOS Network Setup. Informasi IP dapat dilihat melalui Network Preferences Advanced. Perintah ipconfig dan Network Setup digunakan untuk detail konfigurasi jaringan. Setup and Verify Networking in Android. Sama seperti iOS, konektivitas diuji dengan akses internet. Langkah verifikasi. 1. Pastikan Wi-Fi aktif dan terhubung. 2. Autentikasi ke jaringan dengan password atau akses tambahan. 3. Pastikan mobile data aktif jika menggunakan jaringan seluler. Informasi IPv4 atau IPv6 dapat dilihat di Settings About Phone Status. Beberapa versi Android menampilkan ikon peringatan bila Wi-Fi terhubung tanpa akses internet. Aplikasi pihak ketiga tersedia untuk analisis jaringan, ping, trace, port scan. Informasi jaringan sering dikumpulkan langsung dari router dan switch. Perintah penting, ping, traceroute, telnet, serta berbagai show commands. Contoh perintah, show version menampilkan informasi perangkat subtime. Show IP interface brief atau show IP6 interface brief menampilkan status dan alamat IP. Show interfaces menampilkan detail tiap interface. Show IP root atau show IP6 root menampilkan tabel routing. Show CDP Neighbors detail menampilkan info perangkat Cisco terhubung.
Show ARP atau Show IP6 Neighbors menampilkan tabel ARP atau neighbor. Show Running Config menampilkan konfigurasi aktif. Show VLAN, Show Port, Show MAC Address Table menampilkan status VLAN, port, MAC. Show Inventory, Show Switch, Show Tech Support menampilkan info perangkat troubleshooting lengkap. Supporting Remote Users. Remote Desktop memungkinkan teknisi mengambil alih komputer pengguna untuk konfigurasi dan troubleshooting. Contoh aplikasi. Microsoft Remote Desktop, Windows Pro, akses dari PC, iOS, Android. Apple Remote Desktop, OS X 10.10.5, dukungan VNC untuk non-Mac. TeamViewer, multiplatform, aman dengan enkripsi end-to-end 2FA. Zoho Assist, multi-OS, integrasi aplikasi pihak ketiga, transfer file, chat. Risiko, membuka celah keamanan, sehingga hanya teknisi resmi yang boleh diberi akses. Troubleshooting konektivitas jarak jauh menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah pengguna remote dan hybrid. Materi ini membahas teknologi akses jarak jauh, keamanan koneksi, VPN, sistem manajemen jaringan, serta otomasi jaringan untuk mendukung troubleshooting yang efisien dan aman. Dukungan untuk pengguna jarak jauh. Untuk membantu pengguna jarak jauh, teknisi sering menggunakan remote desktop agar dapat melihat dan mengonfigurasi sistem pengguna secara langsung tanpa harus memandu langkah-langkah rumit secara verbal. Dalam sesi remote desktop, teknisi dapat mengontrol komputer pengguna dengan izin, sementara pengguna hanya dapat melihat prosesnya. Namun, teknologi ini memiliki risiko keamanan, karena pihak tidak berwenang dapat mengeksploitasi port remote desktop atau melakukan social engineering. Oleh karena itu, hanya teknisi resmi yang boleh diberi akses, dan banyak organisasi membatasi atau menonaktifkan fitur ini demi keamanan. Remote desktop menggunakan model client server dan dapat digunakan untuk mengambil data sistem, mentransfer file, melakukan chat aman dengan pengguna. Contoh aplikasi remote desktop yang umum digunakan adalah Microsoft Remote Desktop, Apple Remote Desktop, TeamViewer, dan Zoho Assist. Akses jarak jauh, Telnet, SSH, dan RDP. Telnet adalah protokol lama, TCP port 23, untuk akses CLI jarak jauh, namun tidak terenkripsi, sehingga data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk plain text. SSH atau Secure Shell merupakan alternatif yang aman TCP port 22 karena menggunakan enkripsi dan autentikasi yang lebih kuat. SSH direkomendasikan sebagai best practice menggantikan Telnet. Akses Telnet dan SSH biasanya dilakukan menggunakan terminal emulator seperti PUTTE dan Tratem, dengan dukungan OpenSSH di berbagai sistem operasi. VPN atau Virtual Private Network adalah komunikasi aman melalui internet, menghubungkan pengguna atau cabang ke jaringan perusahaan. Jenis VPN. Site-to-site VPN adalah menghubungkan dua jaringan, misalnya kantor pusat dan cabang, secara permanen melalui tunnel aman. Remote Access VPN adalah menghubungkan pengguna individual ke jaringan perusahaan secara dinamis menggunakan VPN client. Contoh, Cisco AnyConnect, SSL VPN. VPN mengenkripsi data sebelum dikirim ke gateway perusahaan. Digunakan juga untuk akses cloud-based virtual desktop seperti Azure, AWS namun tetap perlu VPN untuk keamanan. Kesimpulan untuk materi hari ini. Troubleshooting harus dilakukan secara sistematis. Salah satu pendekatan yang umum adalah proses 7 langkah, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah 2. Mengumpulkan informasi 3. Menganalisis informasi 4. Mengeliminasi kemungkinan penyebab 5. Menentukan hipotesis penyebab utama 6. Menguji hipotesis 7. Menyelesaikan masalah. Pendekatan lain adalah menggunakan model OSI. Metode troubleshooting yang terstruktur meliputi 1. Bottom up 2. Top down 3. Divide and conquer 4. Follow the path 5. Comparison 6. Educated guess. Pemilihan metode bergantung pada jenis masalah dan pengalaman teknisi. Semua masalah dan solusinya harus didokumentasikan sesuai prosedur perusahaan. Dokumentasi jaringan sangat penting untuk pemeliharaan, keamanan, dan troubleshooting. Dokumentasi dapat berupa 1. Diagram topologi fisik dan logis 2. Dokumen tertulis 3. Baseline performa jaringan. Topologi jaringan yang didokumentasikan meliputi PAN, LAN, VLAN, ULAN, WMN, CAN, MAN, WAN, dan VPN. Diagram fisik menunjukkan lokasi dan koneksi perangkat, sedangkan diagram logis menampilkan alamat IP, port, routing, kebijakan keamanan, akses jarak jauh, serta layanan cloud.
Kebijakan keamanan dan Standard Operating Procedures atau SOP mengatur cara organisasi menjaga keamanan jaringan dan menangani operasional TI. Helpdesk berfungsi sebagai pusat layanan teknis, menggunakan sistem tiket untuk mencatat, menangani, dan mengeskalasi masalah. Remote Desktop memudahkan teknisi membantu pengguna jarak jauh, namun memiliki risiko keamanan. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Remote Desktop, Apple Remote Desktop, dan TeamViewer. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.